Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan beberapa analisis mengenai beberapa altcoin ya teman-teman. Di antaranya ada Matic, Shiba Inu, HBAR, dan FTM. Ada 4 buah altcoin yang akan saya berikan karena ini juga berdasarkan request dari teman-teman sekalian. Jadi saya akan merangkum beberapa analisis dari altcoin tersebut dalam sebuah video saja ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, pertama kita akan mencoba menganalisis Matic ya. Dalam time frame besar ya, jangka panjang, saya melihat sebuah peluang yang cukup bagus bagi Matic ya teman-teman, dimana pada histori sebelumnya di sini kita mempunyai sebuah ascending triangle, di mana sekarang juga kita memiliki pola yang hampir serupa ya teman-teman di sini untuk ascending triangle, di mana kita tahu sekarang Matic sudah berada pada level supportnya pada harga 0,55 kurang lebih ya. Kemudian jika kita tarik menggunakan asumsi dari ascending triangle di sini, kita akan melihat suatu kenaikan di mana Matic mempunyai kesempatan atau peluang yang cukup besar di sini berdasarkan kenaikan yang bisa diberikan. Kita coba lihat potensi dari Matic. Jika ascending triangle di sini mampu untuk breakout, kita akan melihat peluang yang cukup tinggi ya teman-teman, di mana target dari ascending triangle di sini adalah di harga 165. Tentunya di sini bisa saja terjadi ya teman-teman, dan mungkin bisa terjadi karena kita lihat di sini bahwa Matic pun mulai dari harga sekitar 0,01 kurang lebih ya. Kita lihat ada kenaikan sampai sekitar di sini 33.000%. Dan jika kita tarik ukur mulai dari bottomnya sekarang ya 0,5 kurang lebih sampai di puncak titik atau potensi dari ascending triangle yang mungkin akan terbentuk di sini, kita juga akan melihat kemungkinan kenaikan sekitar 30.000%. Sama ya dengan pola yang telah terjadi pada tempo yang telah lalu. Di sini jadi Matic mempunyai peluang yang cukup besar jika level support yang ada pada harga sekarang atau di harga 0,5 kurang lebih tidak breakdown ya teman-teman, karena kita lihat bahwa di sini sudah membentuk higher low, di sini juga membentuk higher low. Jadi ini masih masuk dalam skema bullish untuk Matic. Jadi untuk masa depan Matic tentunya di sini mempunyai peluang yang cukup besar ya teman-teman, di mana potensi kenaikan 30.000% akan terulang kembali asalkan support atau pola ascending triangle di sini tidak breakdown. Tapi kalau breakdown tentunya kita mempunyai plan baru yang lain. Nah, itu sedikit mungkin peluang yang bisa kita ambil atau kita jadikan referensi untuk kedepannya bagi Matic ya teman-teman. Jadi level support yang sangat penting di sini adalah, coba kita lihat pada time frame 1 hari. Di sini kita mempunyai level ya, level sekitar harga 0,53 gitu ya, 0,53 atau 0,5 lah, anggap aja ya 0,5. Di situ harus bisa dipertahankan untuk Matic jika ingin membentuk kembali pola ascending triangle yang sudah terjadi pada tempo yang lalu atau pada tahun 2020 sampai 2021 itu sepertinya ya. Oke, mungkin seperti itu untuk Matic, sedikit analisis untuk Matic ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat ke Shiba Inu, di mana Shiba Inu memiliki potensi lain ya daripada Matic di sini, di mana Shiba Inu juga memiliki pola yang tidak serupa dengan Matic. Sekarang kita mempunyai sebuah support terlebih dahulu ya. Di sini ada sebuah horizontal ray yang bisa kita jadikan support acuan di level 0, sekian 552. Kemudian kita juga punya support kembali yang ada pada sekitar harga 643, itu support-supportnya ya. Kemudian kita bisa cari resisten pada area sekitar sini ya teman-teman. Nah,
di sini kita mempunyai sebuah resisten yang cukup kuat ya, karena berdasarkan penurunan yang telah lalu kita mempunyai titik-titik di mana jika titik tersebut tersentuh, Shiba Inu belum mampu untuk menembusnya. Di antara di sini ada satu titik belum tertembus, di sini juga ada satu titik yang belum tertembus. Kemudian kita juga masih mempunyai level MA-Ribbon di sini yang masih belum mampu untuk di breakout dari Shiba Inu. Jadi ada dua buah resisten kuat yang menjaga Shiba Inu sebelum breakout ya teman-teman. Satu mengenai trendline, yang kedua adalah mengenai MA-Ribbon. Kemudian saya melihat dari segi positif ada sesuatu yang kita bisa pertimbangkan di sini ya, dimana kita di sini tahu ada dua buah titik di mana Shiba Inu sudah membuat suatu higher low ya, higher low, dimana itu adalah tanda bahwa tren akan segera berubah. Dimana sebelumnya kita lihat bahwa Shiba Inu selalu membuat lower low. Di sini lower low, di sini lower low, kemudian di sini juga hampir membuat lower low, di sini lower low. Dan kita di sini sudah membuat suatu higher low. Dimana ini sebuah potensi yang cukup bagus tentunya untuk ke depan bagi Shiba Inu ya. Kemudian kita bisa menambahkan sebuah trendline di sini, dimana Shiba Inu juga telah breakdown dari supportnya atau support lokalnya ya, karena penurunan dari Bitcoin kemarin itu tentunya membuat Shiba Inu juga ikut berimbas atau terkena dampaknya, jadi mengalami penurunan yang cukup lumayan juga ya di sini Shiba Inu. Untuk jangka panjang, jadi kita lihat potensinya adalah kita harus menunggu breakout dari level resisten yang ada pada garis kuning di sini ya teman-teman. Di sini adalah potensi besarnya. Jika mampu Shiba Inu untuk breakout dari resisten yang ada di sini, trendline kuning di sini, ataupun breakout dari MA-Ribbon yang ada di sini, jelas kedepannya mungkin akan melakukan suatu bulan yang cukup panjang untuk Shiba Inu jika mampu untuk breakout. Tapi untuk jangka dekat sekarang saya masih belum menemukan atau belum bisa menyimpulkan kapan Shiba Inu akan memberikan potensi kenaikan yang cukup lumayan, karena trennya cukup bearish kalau untuk Shiba Inu di sini ya, dimana di sini juga ada suatu candle bearish engulfing, dimana ini juga salah satu indikasi bahwa bearish momentum telah tiba. Jadi kita bisa saja ya dari sini nanti kita yang harus kita pantau adalah area support yang ada pada level ini, karena level ini cukup penting, karena jika sampai membuat candlestick lebih rendah daripada lower low yang ada di sini, maka potensi untuk kenaikan masih jauh sekali. Oke, mungkin seperti itu sedikit analisis untuk Shiba Inu ya teman-teman. Sekarang saya akan mencoba menganalisis H-bar ya teman-teman. Di sini pada time frame 1 minggu untuk H-bar sendiri saya melihat juga sudah ada potensi yang cukup bagus ya teman-teman, dimana H-bar di sini sudah membentuk suatu higher low yang baru, dimana lower sebelumnya di sini, karena higher low di sini tidak lebih rendah dari lower di sini sebelumnya. Jadi di sini ada sebuah potensi baru bahwa H-bar akan memulai tren bullishnya. Tetapi di sini kita juga mempunyai trendline ya. Jika kita lihat dari time frame 1 minggu, yang harus diperhatikan adalah adanya trendline di sini. Pastikan trendline di sini tidak jebol terlebih dahulu ya, karena di sini support yang cukup penting juga untuk H-bar. Mungkin sekarang di harga 0,55 ya, anggaplah 0,5. Jadi ataupun sama saja dengan MA-Ribbon yang ada di sini. Jadi untuk H-bar sendiri sudah breakout dan mencoba bermain di atas level MA-Ribbon. Itu cukup bagus, karena jika suatu candlestick sudah berada pada area atas MA-Ribbon, itu artinya bahwa tren bullish sedang terjadi. Jadi di sini kita lihat, jika sebelumnya ya kita asumsikan di sini juga ini jika sudah berada di MA-Ribbon, maka trennya cukup bullish atau mencoba untuk naik terus menerus. Tetapi jika sampai breakdown nantinya, breakdown dari trendline yang ada di sini dan juga breakdown dari MA-Ribbon, itu mungkin akan merubah arah dari H-bar itu sendiri. Tapi untuk sekarang kita melihat masih ada tanda positif untuk H-bar ya, dimana dalam beberapa hari kemarin juga sempat menyentuh dari support, bahkan sedikit breakdown, tetapi hanya menciptakan suatu wick ya, tetapi kembali untuk naik.
Dimana pada time frame 1 hari di sini juga terlihat X-bar membentuk suatu hammer candle yang cukup bullish ya di sini ya. Jadi ini potensi yang cukup bagus. Kemudian kita kembali ke 1 minggu. Kalau 1 minggu kita masih di area bawah EMA ribbon. Tetapi nilai positifnya kita sudah membentuk suatu higher low yang baru di sini. Jadi itu memiliki potensi yang cukup bagus ya. Dimana di sini coba kita lihat, di sini kita membuat lower, kemudian di sini membuat higher low, dan setelah itu adalah yang terjadi adalah pump tinggi. Oke, di sini juga hampir sama ya. Di sini ada lower, kemudian higher low di sini, dan mungkin jika kita tidak sampai membuat breakdown trendline yang ada di sini, ataupun kita walaupun breakdown tidak membuat lower low yang lebih rendah dari area ini, mungkin kita untuk ke depan masih akan melihat suatu buluran dari H-bar. Seperti itu ya untuk H-bar kali ini. Tetapi di sini saya juga melihat pola yang lain ya teman-teman, di mana pola head and shoulders juga tercipta, walaupun kecil tetapi itu tetap bisa dipertimbangkan ya teman-teman, karena pola head and shoulders sendiri tentunya merupakan pola yang cukup bearish. Di sini ada pola head and shoulders yang cukup besar ya. Nah, tetapi kita lihat bahwa untuk H-bar sendiri mampu untuk keluar dari pola head and shoulders, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya jika Bitcoin pun mengalami bear season yang cukup dalam kembali, maka tidak menutup kemungkinan H-bar pun akan mengikutinya. Jadi tetap bisa dipertimbangkan ya. Itu beberapa pertimbangan untuk H-bar itu sendiri. Yang paling penting adalah yang harus kita garis bawahi, yaitu kita sudah membentuk suatu trendline atau pola dari H-bar itu sendiri ya teman-teman. Jadi kita memiliki sebuah higher low yang baru di sini, di mana itu positif, dan kemudian kita juga memiliki trendline di sini. Yang kita harus pantau adalah trendline di sini apakah jebol atau tidak. Kalau tidak jebol, mungkin kita masih bisa untuk kembali naik untuk meretest level resisten yang ada pada area 0,7 kurang lebih. Oke, itu mungkin sedikit untuk H-bar ya teman-teman. Kemudian kita ke FTM. Untuk FTM sendiri dari time frame weekly, saya melihat ada 2 buah skenario besar ya teman-teman, tetapi saya juga belum tahu mana yang mungkin akan terjadi ya. Jadi kita coba ukur dulu ya. Kita buat support di sini. Kemudian kita juga punya trendline di sini. Jadi ada sebuah ascending triangle ya teman-teman. Ascending triangle yang cukup besar di sini. Maka level-level yang harus kita cermati adalah pada level support yang ada pada 0,18. Jadi di sini merupakan area support yang cukup penting untuk FTM sekarang, karena jika breakdown dari area tersebut, tentunya kita tahu supportnya cukup jauh sekali ya teman-teman, di area 0,01. Jadi bisa turun sangat banyak sekali itu FTM jika sampai breakdown dari area 0,18. Itu untuk supportnya. Kemudian kita mempunyai resisten untuk FTM sendiri di area sini ya, di area 0,3. Jika 0,3 mampu untuk tembus, tentunya kita akan melihat suatu bullrun yang baru. Itu seharusnya yang terjadi. Tetapi di samping itu, saya juga mempunyai atau melihat suatu pola yang mungkin bisa terbentuk dari FTM, di mana FTM juga memiliki pola yang cukup serupa dengan X-bar ya, di mana di sini ada sebuah pola dari head and shoulders, dan ini belum berakhir ya, di mana X-bar sendiri dia sudah keluar dari pola head and shoulders dan mencoba membuat trendline yang baru, tetapi FTM dia masih belum keluar dari zona right shoulders-nya, karena untuk X-bar sudah membentuk pola di sini ya, pola di sini, tetapi untuk FTM belum. Itu bedanya. Jadi level resisten 0,3 harus tertembus jika mau keluar dari pola head and shoulders, tetapi support 0,18 di sini harus kita pertimbangkan. Jika sampai support tersebut tertembus, tentunya kita akan melihat penurunan yang cukup besar untuk FTM. Jika kita tarik untuk pola head and shoulders ya, di sini kita memiliki potensi penurunan. Jika sampai 0,18 breakdown, maka kita akan menjumpai harga dari FTM akan sampai kepada level
0,008 di sini. Sungguh sangat jauh sekali ya. Minimal ya mungkin kita bisa ya mengunjungi area 0,16 di sini atau 17 jika sampai 0,18 tertembus. Mungkin seperti itu ya untuk gambaran besar sendiri untuk FTM. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman, sedikit analisis untuk beberapa altcoin, yaitu ada Matic, ada Shiba Inu, HBAR, dan juga FTM. Oke, sampai ketemu pada analisis video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.